Pemirsa, kembali lagi di MNC News Now bersama saya Aprilia Putri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pastikan ketersediaan minyak goreng curah sudah mencukupi. Sementara Komisi 6 DPR RI memuji langkah Kementerian Perdagangan menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Pantau ketersediaan minyak goreng curah rakyat, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turun langsung mendatangi pasar Kampung Ambon di Rawamangun, Jakarta Timur. Mendak ingin memastikan program yang dijanjikan memenuhi target. Mendak Muhammad Lutfi menyampaikan target 10.000 pengecer minyak goreng curah rakyat telah tercapai dalam 2 minggu terakhir. Ia optimis jumlah pengecer akan terus naik hingga 30.000 dari total 17.000 pasar di tanah air. Harga minyak goreng berada di kisaran Rp14.000. Saya minta kepada pemain minyak goreng untuk mengikuti aturan pemerintah. Karena saya tegaskan sekali lagi bahwa di sini Satgas Pangan lewat kepolisian ikut mengikuti, begitu juga dengan kejaksaan, begitu juga dengan aparat-aparat lain seperti militer untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan daripada minyak goreng curah rakyat ini. Mendak mengingatkan pemain minyak goreng tetap mengikuti aturan pemerintah, tidak lagi menimbulkan kekacauan mengenai harga karena Satgas Pangan dan seluruh perangkat hukum turut mengawasi. Sementara Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan menstabilkan harga dan menjaga pasokan minyak goreng di pasaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan atas keberhasilannya menstabilkan harga pangan saat Ramadan. Juga mampu mengatasi pasokan minyak goreng curah. MNC News Now secara eksklusif berkesempatan berbincang langsung dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Selamat sore Pak Muhammad Lutfi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Selamat sore April. Baik, Pak Lutfi, apa nih tanggapan dari Pak Menteri dengan DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan dalam rapat paripurna kemarin? Ya, saya tentunya merasa bersyukur karena ini merupakan mandat kan ya, merupakan amanah yang mesti kita bereskan terutama ketika kita menghadapi puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat memang terjadi kenaikan-kenaikan barang yang tidak bisa dielakkan karena rantai pasok dunia, karena situasi daripada komoditas dunia yang memang melangit. Tetapi pada saat yang bersamaan saya baru datang dari suatu diskusi di mana kalau kita lihat indeks di konsumen itu Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia dengan kisaran daripada inflasi sekitar 2% bulan lalu. Meskipun pada produksinya masih lebih tinggi, tetapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih lebih baik. Tetapi situasi ekonomi ini April masih tetap bergejolak, gitu kan ya. Kita belum tahu kapan berakhirnya perang di Crimea di Ukraina. Kita belum tahu kapan rantai pasok ini akan menjadi normal, karena kalau kita lihat sampai bulan lalu Cina masih belum masuk ke rantai pasok dunia sebagai bagian daripada produksi internasional untuk memperbaiki daripada global value chain yang ada sekarang ini. Oke, Pak Lutfi, ini kan situasi ekonomi yang masih terus bergejolak. Poin-poin apa saja yang membuat DPR mengapresiasi kinerja Kemendak kemarin? Ya, saya berterima kasih juga. Jadi mereka melihat bahwa masalah minyak goreng ini sudah menemui titik terang baru karena memang permasalahan daripada minyak goreng sebelum-sebelumnya adalah rantai pasok, di mana rantai pasok ini tidak bisa dikuasai oleh satu orang atau pemerintah karena memang melibatkan banyak sekali orang. Jadi kemarin dengan sistem yang kita terapkan dengan program minyak goreng curah rakyat ini, minyak goreng rakyat ini, kita pastikan bahwa akan terjadi di 10.000 titik, melibatkan 18.000 sampai 30.000 pengecer, diterapkan dengan aplikasi digital dari pasokan CPO-nya, pasokan minyak gorengnya di pabrik, sampai ke pengusaha langsung jaringan langsung eceran ini dengan PUJLE, dan masyarakat membeli dengan KTP, memastikan bahwa di tempat-tempat tertentu di program minyak goreng curah ini adalah 14.000. Jadi hari ini April kita sudah mencapai lebih dari 10.000 pengecer, dan ini akan terus bergerak naik sampai 30.000 dalam minggu-minggu ke depan. Jadi nanti pada prinsipnya itu bahwa nanti ini program minyak goreng curah rakyat ini
akan ada di pasar atau dekat pasar, dan mudah-mudahan di tempat yang penduduknya penduduknya banyak, tidak lebih dari 2-5 kilometer bisa dicapai titik-titik pengecar tersebut. Baik, tadi Pak Menteri menyebutkan bahwa harga minyak goreng di angka Rp14.000. Apakah ini sudah menyeluruh Pak di seluruh pasar di Indonesia? Apakah sudah rata di seluruh Indonesia? Jadi begini, kalau kita melihat daripada survei yang diadakan oleh Satgas Pangan lewat Polri dari 17.000 pasar, setidaknya hampir 9.000 pasar telah mencapai 14.000. Nah, yang separuhnya ini dalam proses karena kita sedang memperbaiki rantai pasok, terutama dengan aplikasi digital. Mudah-mudahan pada kesempatan pertama dalam minggu-minggu ke depan ini kita bisa mencapai terutama di jaringan closed loop atau yang disebut dengan PUJLE yang memang bagian dari program minyak goreng rakyat ini, 14.000 setidaknya di 10.000 titik. Baik Pak Menteri, saya mewakili pertanyaan seluruh masyarakat negeri Indonesia, masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya hingga saat ini. Sebenarnya apa sih yang membuat penanganan minyak goreng ini lama, terutama harganya? Jadi begini, memang yang membuat harga tinggi itu adalah harga daripada patokan dunia. Jadi kan ekonomi Indonesia ini masih dalam bagian daripada rantai pasok dunia. Jadi ketika harga komoditas terutama untuk minyak nabati ini naik, dan ini terganggu juga dengan situasi perang yang terjadi di Ukraina. Jadi Ukraina adalah penghasil 1/4 daripada sunflower dunia atau minyak bunga matahari. Dan ini menyebabkan terjadinya kekurangan yang menyebabkan harga menjadi naik. Jadi kalau kita lihat pada 11 Maret tahun 2020 itu harga minyak itu hanya 7.000 per kilogramnya. Nah sekarang ini sudah naik sampai 21.000 pada Maret lalu. Jadi ini menyebabkan kenaikan yang luar biasa 250%, dan ini yang menyebabkan harga dunia juga tinggi. Nah karena harga dunia tinggi maka harga di Indonesia juga tinggi. Nah sekarang yang kita jalankan itu adalah memastikan minyak goreng curah untuk masyarakat yang membutuhkan tersedia dan terjangkau. Nah tersedianya itu kita tetapkan setidaknya di 10.000 titik, nah dan juga di setidaknya 18.000 sampai 30.000 pengecer dengan harga tidak lebih atau HET-nya Rp14.000. Oke baik, Pak Menteri, peta distribusi minyak goreng sudah sesuai targetkah? Atau masih ada yang terus ditingkatkan, lalu wilayah mana saja yang belum maksimal dan juga apa kendalanya? Ya, jadi gini, sekarang ini kita sekarang sudah aktif di daerah-daerah yang penduduknya banyak, seperti di Jawa, seperti di Sumatera, keadaan itu sudah bisa teratasi karena dengan 10.000 dan juga pengamanan daripada aparat penegak hukum, baik itu dari Satgas Pangan melalui Polri ataupun dengan penegak hukum lain seperti Angkatan Darat juga ikut di dalam proses ini. Nah, jadi kalau yang di Jawa dan di Sumatera itu sudah mulai membaik. Sedangkan di daerah-daerah yang tidak begitu padat penduduknya seperti di Indonesia Timur, seperti di Papua, di Ternate, di Ambon, itu sebagian memang mereka terbiasa dengan minyak goreng kemasan. Nah, kita sedang memastikan bahwa ini jalannya daripada PUJLE atau lingkar closed loop ini cepat untuk menuju ke sana, dan kita memastikan bahwa nanti pada suatu titik dalam akhir bulan ini kita mencapai sampai ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga tertinggi minyak goreng curah Rp14.000. Baik, masih dalam pembahasan minyak goreng, strategi jangka panjang apa yang akan dilakukan Kemendak untuk menjaga ketersediaan harga atau stok dari minyak goreng dan juga harga murah dari minyak goreng? Ya, jadi tentunya sekarang ini kita yang berbeda itu adalah kita menggunakan teknologi aplikasi digital. Jadi Mbak April dari rantai pasok CPO-nya sampai yang membelinya itu bisa terhubung dan mereka berbicara dengan aplikasi yang namanya satu Sinirah yang itu di-provide oleh Kementerian Perindustrian, kemudian berbicara dengan CNSW yang dipunyai Menteri Keuangan, kemudian berbicara dengan Inatrade secara digital dengan platform dan digital di Kementerian Perdagangan, keluar izin persetujuan ekspornya melalui Inatrade ke CNSW, dan mereka rekonsiliasinya itu semua berbasiskan digital. Ini kita dibantu oleh BPKP, oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, BPKP Polisi, Kejaksaan, dan seluruh KL yang terlibat ini
dan berbicara dengan teknologi digital. Jadi ketika terjadi sumbatan-sumbatan itu, kita bisa tahu secara real time dan kita bisa tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu pada kesempatan pertama. Contohnya tadi saya jam 3 siang meskipun di atas panggung, saya dapat WhatsApp bahwa terjadi kebuntuan masalah supply di Semarang. Karena di Semarang itu terjadi banjir rob gitu kan ya. Dan kita mesti bawa minyaknya tidak bisa lewat Pelabuhan Tanjung Mas, tetapi kita mesti bawa dari Jawa Barat. Jadi itu selesainya itu ketahuannya pakai digital dan kita menyelesaikannya secara digital. Jadi barang itu sekarang dikirim lewat Jawa Barat melalui truk sebelagi kita bicara sekarang ini. Oke, baik. Digital sangat membantu rupanya begitu ya, Pak Mendak. Lalu terkait dengan apresiasi yang diberikan oleh DPR untuk kinerja Kemendak selama ini, apakah ada masukan atau usulan dari DPR apa saja mungkin yang bisa diberikan untuk mempertahankan kinerja dari Kemendak yang sudah diapresiasi kemarin? Ya, jadi salah satunya itu kan adalah kestabilan daripada bahan pangan, terutama bahan-bahan pangan yang memang kita masih mengimpor. Misalnya contohnya kedelai itu kita masih mengimpor lebih dari 90% untuk stok di Indonesia. Kenapa? Karena memang kedelai di masa-masa lalu itu bukan tanaman tropis tapi subtropis yang kita mesti mengimpor karena yang di Indonesia ini tidak kompetitif karena harganya mahal. Tetapi karena harga di luar negeri mahal, April, jadi sekarang ini kita bisa tanam di dalam negeri. Nah, tetapi kita juga sadar bahwa kalau memang barangnya tidak kompetitif akan sangat menjadi sulit, terutama kasihan oleh petani-petani kita. Oleh sebab itu, inovasi adalah bagian yang kita mesti bereskan pada kesempatan pertama ke depan. Tetapi untuk mengatasi permasalahan daripada harga-harga yang tinggi dari komoditas internasional, kita memastikan bahwa kita mempunyai stok yang cukup, kita mempunyai data yang cukup, dan kita bisa memberikan mitigasi-mitigasi cukup kepada harga-harga ini supaya tidak naik. Misalnya contohnya kalau kita lihat harga gula dibandingkan dengan tahun lalu terjadi kenaikan Rp800. Tetapi kalau kita lihat harga internasional, Mbak April, itu harganya sudah naik lebih daripada 50%. Jadi artinya kenaikan di luar negeri kita bisa mitigasikan dengan situasi di dalam negeri. Nah, inilah yang menjadi kunci-kunci utama. Kita mesti selalu bersanding kepada angka, memastikan bahwa angka-angka itu benar, dan jaringan distribusi kita mesti bisa kontrol, memastikan bahwa itu sampai di masyarakat dengan harga yang terjangkau dan barang yang cukup. Baik, seperti yang dikatakan Pak Menteri Perdagangan, situasi ekonomi di dunia saat ini sedang tidak menentu, tapi segala upaya telah dilakukan secara maksimal oleh Kementerian Perdagangan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bidang perdagangan begitu ya. Kita harapkan usaha dari Kementerian Perdagangan tidak sia-sia begitu dan ke depan bisa stabil sesuai harga dan juga stok yang ada. Terima kasih banyak Pak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, sudah bergabung bersama kami di tengah waktunya. Selamat sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.